Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang memburu harta hingga seringkali lupa akan waktu, lupa akan tuntunan. Harta didapat, tetapi kemuliaan, kebahagiaan tidak didapat. Karena memang dia hanya semata-mata karena duniawi saja. Tetapi tidak sedikit dengan hartanya orang itu menjadi mulia dan bahagia, karena memang dia sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Banyak orang menganggap bahwa kemuliaan, kebahagiaan itu melalui kedudukan. Maka dia berupaya semaksimal mungkin untuk meraih kedudukan itu. Tidak sedikit orang yang meraih kemuliaan, kebahagiaan, bahkan kesuksesan dengan kedudukannya itu karena memang mengikuti petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Kedudukan yang dia miliki sebagai amanah digunakan dengan baik, sehingga rakyat menjadikan makmur, adanya keadilan dan lain sebagainya, serta kesejahteraan. Tapi tidak sedikit orang yang mendapatkan kedudukan justru menjadi hina, menjadi rendah martabatnya, bahkan jauh dari tuntunan Rasulullah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi cara memperolehnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Siang Ramadan, Bapak dan Ibu, mengajarkan kepada kita bahwa memang kemuliaan, kebahagiaan bukan hanya di dunia saja. Bahkan Rasulullah memang mengajarkan berkaitan dengan itu, as-sa'adatu hahuna. Bahagia itu di sini, sambil Rasul menunjuk dadanya. Apa maknanya? Bukan persoalan materi dan kedudukan, bukan persoalan harta, tetapi sejauh mana hati dia itu mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan petunjuknya. Tapi banyak orang yang terjebak karena materi, tetapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Karena memang doa mereka itu begitu. Salah satu doa yang Allah informasikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayatnya yang ke-200, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Demikian Allah berfirman. Di antara manusia ada orang yang berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan, kenikmatan di dunia, tetapi tidaklah mereka mendapatkan apapun di akhirat. Jadi yang penting di dunianya bahagia, di dunianya sukses, tapi bagi dia akhirat masa bodoh. Karena ketika orang mati, ketika orang meninggal itu sudah selesai urusan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mati, wafat itu justru malah awal kehidupan, dan mati itu adalah kehidupan yang sebenarnya setelah itu. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, sekali lagi Ramadan
mengajarkan kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, lisaimi farhatani, bagi orang-orang yang menjalankan siam itu akan merasakan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika dia berbuka, maksudnya merasakan kenikmatan dunia. Jadi Rasul dan agama kita menuntutkan bahwa kita di dunia dipastikan disuruh untuk selamat, sukses, bahagia dan sejahtera. Makanya farhatun inda fitrihi. Sedangkan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada satu lagi kebahagiaan yang itu adalah kebahagiaan sesungguhnya. Itu apa? Inda liqa'i rabbi. Ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saum mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan itu. Nah, maka dari itu orang-orang yang beriman, makanya berdoanya itu bukan seperti ayat yang surah Al-Baqarah ayat 200 tadi. Tapi berdoanya orang yang beriman itu adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian manusia di antara kita yang berdoa, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan di dunia, dan wa fil akhirati hasanah, dan kenikmatan di akhirat itu juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu ketika kita bicara tentang kenikmatan dunia, sungguh sangat kecil. Bayangkan, memang keinginan kita itu tidak terbatas. Dalam hadis Rasul itu, ketika manusia itu menginginkan satu gunung emas dan satu gunung emas itu diberi, maka menginginkan dua. Begitu diberikan dua, menginginkan tiga, sampai dengan mulutnya ditutup dengan tanah. Itu keinginan. Tapi kapasitas kemampuan kita itu terbatas. Dicontohkan dari apa? Bayangkan ketika Bapak Ibu ketika waktu duhur tadi di pertengahan hari yang begitu panas misalnya, ketika melihat cendol, rasanya ingin itu minum cendol. Makanya pesan sama ibunya sama istrinya, wah istriku, ibu tolong bikinin cendol satu. Begitu melihat tukang bakwan lewat, juga kepengen dibikinin bakwan. Pesan lagi, nanti jangan lupa bikin bakwan. Terus ada lagi melihat tukang es jeruk, rasanya kok indah betul. Apalagi melihat anak kecil yang sedang minum es jeruk, yang ngisep anak kecil, yang nelen kita. Karena begitu apa nikmatnya begitu ya. Pesan lagi, bikin es jeruk. Ini yang benar yang mana? Cendol apa es jeruk? Cendol sama es jeruk gitu ya. Belum lagi melihat tahu goreng. Pendek kata, begitu maghrib di meja itu penuh makanan itu. Apa yang terjadi? Begitu kita minum teh manis 2-3 teguk, habislah keinginan kita yang tadi. Keinginannya itu begitu meluap. Kenapa? Itulah keinginan dunia. Itulah nafsu dunia. Kelihatannya ingin semua dimasukkan, tapi kapasitas itu terbatas. Tapi berbeda dengan anak-anak kita yang baru belajar saum ya. Apa saja memang begitu. Ya karena masih muda, tangan kanan tahu isi, tangan kiri combro, mulutnya lagi ngunyah arem-arem. Masuk semuanya itu. Begitu ambil air wudhu tahap udah 7 kali. Begitu sholat maghrib sujud, tapi yang terjadi togenya nggak tahan keluar. Gemuk. Kenapa? Ternyata yang dimakan terakhir itu pecel itu tadi. Semuanya masuk semuanya begitu. Tapi apa yang terjadi? Apakah itu menjadi nikmat? Justru tersiksa. Betapa luar biasa. Karena apa? Kapasitasnya melebihi. Manusia juga begitu. Kalau menjadi orang serakah, menjadi orang yang tidak memiliki batasan, memenuhi keinginan bukan memenuhi kebutuhan, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan di dunia ini. Maka dari itu, kapan Pak kita merasakan nikmat ketika di dunia? Maaf, begitu lewat tenggorokan, selesailah keinginan kita, selesailah kenikmatan kita. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu, kenikmatan
dunia disebutnya sebagai da'iqah. Sahdulit kalau bahasa orang Lampung sana ya. Begitu sedikit, makanya kata Rasul, kalau kalian ingin membandingkan kenikmatan dunia dan akhirat, cobalah pergi ke pantai itu, telunjukmu ditunjukkan kepada air pantai itu, lihat yang nyangkut di ujung jari. Itulah kenikmatan dunia. Air yang tertinggal di laut, itulah nanti kenikmatan di akhirat. Maka Rasul bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in wa amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat 100 bagian. Allah menahan 99, nanti akan kita terima di akhirat, dan Allah menurunkan 1 bagian saja di dunia. Kata Rasul, alangkah hinanya, alangkah nistanya, alangkah bodohnya bagi siapa saja yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul, kami harus milih yang mana wahai Rasul? Maka Rasul tanya kepada Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali mengatakan, kami milih dua-duanya wahai Rasul. Maka Rasul sambil berceloteh, serakah amat kamu. Tapi memang itulah. Karena apa? Allah berfirman sesuai dengan doa kita itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan di dunia 1 bagian. Wa fil akhirati hasanah 99 bagian. Orang yang beriman dan Ramadan mengajarkan kepada kita, kita tidak memilih yang 1 saja. Karena apa? Begitu kecilnya. Kita juga tidak hanya memilih yang 99 saja karena masih lama. Bahkan nunggu mati dulu kan. Kita akan menikmati surga itu syaratnya kan, satu-satunya syarat yang harus dipenuhi, ya meninggal dulu baru kita menikmati surga. Itu lama. Tapi yang dipilih oleh anjuran Rasulullah dan agama kita adalah 100 bagian. Tapi apa? Kata Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Carilah oleh kalian anugerah karunia untuk bekal di mana Bapak Ibu? Akhirat dulu. Tetapi Allah berfirman, jangan engkau lupakan dunia. 1% itu penting. Kenapa? Untuk sebagai alat, sebagai sarana untuk mendapatkan yang 99. Jadi Bapak dan Ibu, kita diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surah 19 surah Maryam ayat yang ke-15, Allah berfirman, wassalamun alaihi yauma wulida yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Demikian Allah berkalam. Dan kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, wassalamun alaiha. Kita disuruh selamat, sejahtera, bahagia dan sukses di mana? Yauma wulida, ketika kita dilahirkan, maksudnya ketika di dunia. Pastikan Bapak dan Ibu, kita hidup di dunia bahagia, sejahtera, damai. Yang kedua apa? Yauma yamut, ketika manusia itu dimatikan. Di mana itu? Ketika manusia berada di alam barzakh. Kita disuruh bahagia, sejahtera. Tidak cukup itu, Al-Quran menyebut yauma yub'atsu hayya, ketika nanti kita dibangkitkan hidup kembali, yaitu dipastikan nanti kita akan di surga. Itulah yang sebagai sabda Rasul tadi, inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dan berjumpa dengan Allah. Itulah hakikat kita menjalankan siam Ramadan, Bapak dan Ibu. Sejatinya mengingatkan kepada kita bahwa kita disuruh oleh Allah untuk merasakan kenikmatan dunia dan akhirat. Bukan dunia saja dan bukan akhirat saja. Dengan cara apa? Siam, bukan puasa. Dengan cara apa? Shaum, gitu ya. Ada 2 kata, menggunakan 2 diksi dalam Al-Quran. Kalau bicara tentang shaum, itu sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah 19 ayatnya 26. Inni nadartu lirahman sauman. Saya bernadar untuk
ya kepada Rabb yang Maha Rahman melaksanakan sauman. Apa saumnya itu? Falan ukalliman yauma insiya gitu. Jadi saumnya ini ya berkaitan dengan Ibunda Maryam yang pada saat itu beliau adalah wanita suci, maaf, tidak pernah disentuh oleh laki-laki tetapi hamil karena Allah yang menghendakinya. Karena Allah yang menghendakinya. Maka Maryam berkata, Ibunda Maryam, saya akan melaksanakan saum dengan apa? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara yang sembarangan. Makanya Bapak Ibu, itu namanya saum. Saum itu dia makan biasa juga, makan juga, minum juga, tapi dia tidak ngomong sembarangan. Itu kapan? Ketika kita dalam kehidupan, terutama karena si Ibunda Maryam sedang hamil. Makanya maaf Bu, kalau anak ibu sedang hamil, jangan ngomong sembarangan gitu. Jangan lambenya santopek begitu kira-kira. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa? Ketika ngomong sembarangan, ingat bayinya nanti akan begitu juga. Kalau di kampung saya makanya ini ya jangan diikuti karena di kampung ya. Makanya kalau ibu lagi hamil itu kalau makan itu nggak boleh pakai piring yang lebar. Piring yang kecil. Maksudnya apa? Biar bayinya mulutnya imut-imut dan kecil, ngomongnya bagus. Tapi kalau ibunya makannya pakai piring yang lebar, itu lambenya lebar, mulutnya lebar, ngomongnya semaunya. Oh, pantesan ini ibunya waktu hamil makannya pakai piring yang lebar itu, gitu ya. Atau ada juga yang ketika dia kok bayinya suka keluyuran ya begitu gede. Oh, pantesan waktu ibunya hamil sering makan belut sama lele. Maaf Bu, ini nggak ada hubungannya. Justru yang berkaitan dengan bayi itu mengikuti bagaimana orang tuanya, ibunya itu adalah karena apa? Mulutnya tidak ngomong sembarangan. Dia saum dalam bahasa agama. Saum dalam bahasa agama adalah bersifat ruhiyah. Matanya tidak melihat yang sembarangan. Telinganya tidak mau mendengar sesuatu yang kotor. Maka dia apa? Saumnya adalah bersifat ruhiyah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah yang disebut dengan afiyah. Tapi kalau nanti berkaitan dengan puasa dalam bahasa itu adalah sebetulnya imsak. Imsak itu artinya berpantang atau imsak itu artinya menahan. Itu lahirnya apa nanti? Lahirnya adalah berkaitan dengan tidak makan, tidak minum, tetapi dia hanya bersifat fisik, memang nanti badannya sehat. Itu disebut dengan imsak. Makanya imsak itu digunakan berkaitan dengan ketika kita mau setelah sahur menjelang sholat subuh itu ada masjid mengatakan imsak. Bukan berarti kita nggak boleh makan kata-kata imsak itu, karena masih 10 menit lagi itu. Kita sebetulnya boleh makan, tapi kita menahan untuk tidak makan karena apa? Agar ketika nanti lagi enak-enak makan tiba-tiba azan, itu nggak boleh. Nah, oleh sebab itu maka orangnya imsak. Kalau imsak, kelahiran badan kita menjadi sehat. Tapi ingat, tapi di dalam Al-Quran menggunakan diksi siam, bukan hanya saum saja, tapi menggunakan siam. Apa itu siam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat, orang yang melaksanakan siam tidak saja tujuan utamanya badan sehat, tidak, karena badan sehat itu gampang, asal mampu menahan sehat. Yang kedua, bukan hanya perilakunya baik, tidak, tetapi siam Ramadan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang mulia, sukses dan bahagia. Lebih dari itu semua, itulah tujuan daripada siam. Mudah-mudahan tentu dengan siam ini sehat itu bonus, perilaku baik itu bonus, tetapi yang utama adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Dipastikan orang yang bertakwa pasti hidupnya akan sukses, mulia dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita melaksanakan siam dengan baik, yang pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, sukses dan mulia baik di dunia maupun di akhirat.
Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kegelapan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.